Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dan kami dari kelompok 1, nama saya Aris Jawan dengan NIM 1525 Nama saya Muhammad Said Al-Ghifari dengan NIM 152 508 14. Nama saya Galvin Fadrafani dengan NIM 11525 1083. Nama saya Raka Maisa dengan NIM 15250872. Kami di sini akan mempresentasikan tugas video dengan materi sistem bilangan dan studi kasus analisis fundamental sistem bilangan dalam presisi data meteorologi. Oke, jadi di video kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi sistem bilangan dengan studi kasus analisis fundamental sistem bilangan dalam presisi data meteorologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu sistem bilangan. Jadi, sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakilkan besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan yang selalu dijadikan media perhitungan oleh manusia adalah sistem bilangan desimal, yaitu bilangan yang menggunakan 10 macam nilai atau simbol. Untuk mewakili suatu besaran, sistem ini banyak dipakai karena manusia mempunyai 10 jari untuk dapat membantu keperluan dalam menghitung. Lain halnya dengan komputer, logika di komputer diwakili oleh bentuk elemen dua keadaan, yaitu off dan on. Konsep inilah yang dipergunakan pada sistem bilangan biner yang mempunyai dua macam nilai untuk mewakilkan suatu besaran nilai. Selain bilangan biner, alat komputer juga memakai sistem bilangan oktal dan heksadesimal. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, memahami urgensi klasifikasi sistem bilangan dalam sains. Yang kedua, menganalisis dampak kesalahan representasi data pada sistem informasi. Lalu yang ketiga, mengimplementasikan konsep sistem bilangan dalam pemodelan data nyata. Oke, kita lanjut ke latar belakang. Mengapa sistem bilangan diperlukan? Jadi, sistem bilangan adalah bahasa dasar dari logika komputasi dalam dunia modern. Hampir semua fenomena alam, termasuk cuaca, harus diterjemahkan ke dalam bentuk angka agar dapat dipahami dan dianalisis oleh mesin. Yang pertama ada standarisasi. Sistem bilangan menciptakan standar agar data yang diambil di stasiun cuaca di Aceh dapat diintegrasikan dengan data dari stasiun di Papua tanpa perbedaan interpretasi nilai. Yang kedua, ada pencegahan error atau loss of data. Tanpa memahami jenis sistem bilangan, data mentah yang akurat dapat rusak atau hilang saat dikonversi ke dalam sistem digital. Lalu yang ketiga ada dasar algoritma prediksi. Algoritma prediksi cuaca menggunakan ribuan kalkulasi per detik. Sistem bilangan memastikan bahwa setiap kalkulasi tersebut, meskipun sekecil apapun, tetap konsisten dan memiliki tingkat presisi yang terukur. Lalu lanjut lagi ke definisi dan eksistensi sistem bilangan. Secara teknis, sistem bilangan adalah sebuah metode untuk mewakili besaran dari suatu item fisik menggunakan simbol yang diatur dengan aturan posisi atau nilai tempat tertentu. Sistem ini memungkinkan manusia dan mesin untuk melakukan operasi matematika, mulai dari yang sederhana seperti penambahan hingga kalkulasi kompleks seperti pemodelan atmosfer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galvin Fadrafani dengan NIM 1525183. Kali ini saya akan mempresentasikan slide kelima, yaitu jenis-jenis sistem bilangan. Yang pertama, bilangan real, himpunan semua bilangan yang mencakup bilangan rasional dan irasional. Ini adalah sistem yang paling aman untuk digunakan dalam pemrosesan data ilmiah karena bilangan real mampu merepresentasikan nilai kontinu secara akurat yang sangat krusial dalam ukuran presisi. Yang kedua, bilangan rasional, bilangan yang dapat ditulis sebagai pecahan P atau Q
Ini adalah jenis bilangan yang paling sering muncul dalam alat ukur karena hasil pembagian seringkali menghasilkan desimal yang berhenti atau terminating atau berulang. Yang ketiga, bilangan bulat, yaitu bilangan yang tidak memiliki komponen pecahan atau desimal. Dalam konteks meteorologi sering digunakan untuk data diskrit seperti jumlah hari hujan dalam satu bulan atau jumlah sensor yang aktif. Contoh dalam kehidupan nyata. Yang pertama, sistem perbankan menggunakan bilangan desimal atau rasional untuk memastikan ketepatan nilai mata uang hingga unit terkecil. Kedua, sistem navigasi GPS menggunakan bilangan real dengan presisi sangat tinggi atau hingga belasan angka di belakang koma untuk menentukan koordinat bumi. Yang ketiga, sistem kedokteran. Penggunaan dosis obat yang melibatkan angka desimal sangat krusial, di mana kesalahan pembulatan sistem bilangan bisa berakibat fatal bagi pasien. Yang ketujuh, slide ketujuh, yaitu judul dan deskripsi studi kasus. Yaitu judul kasus analisis kuantifikasi data curah hujan harian oleh BMKG. Dalam sistem berinformasi geografis, BMKG mengumpulkan data curah hujan dan melalui automatic weather station atau AWS. Instrumen ini mencatat volume air yang jatuh dalam satuan militer mm atau mm, bervariasi mulai dari 12 mm atau hujan ringan, 25,5 mm atau hujan sedang, hingga 45,75 mm atau hujan lebat. Slide yang ke-8 yaitu akar masalah dan fakta data. Yang pertama, akar masalah. Tantangan utama bagi BMKG adalah presisi versus efisiensi. Seringkali saat data dipindahkan dari logger alat ke database pusat, terjadi ketidakcocokan. Logger alat ke database pusat, terjadi ketidakcocokan tipe data. Jika sistem dipaksakan menerima input bilangan real ke dalam kolom bilangan bulat, terjadi integer truncation atau pemotongan data. Yang kedua, fakta data. Yang pertama, curah hujan bersifat kontinu atau tidak melompat dari 12 ke 13. Yang kedua, alat ukur modern mampu mendeteksi perubahan volume sekecil 0,1 mm. Yang ketiga, jika terjadi pembulatan misal 45,75 menjadi 46, terjadi error akumulasi yang secara statistik merusak akurasi prediksi curah hujan bulanan. Oke, selanjutnya mari kita masuk ke bagian teknis mengenai bagaimana mengimplementasikan data ini ke dalam sistem bilangan. Dalam sistem ini, kita menggunakan tipe data double precision floating point. Kenapa? Karena tipe data ini sangat handal untuk menangani angka presisi tinggi. Bisa teman-teman lihat pada bagian analisis data. Kita menstandarisasi input agar konsisten. Sebagai contoh, data 12 mm kita simpan sebagai 12.00. Lalu 25,5 mm kita simpan sebagai 25,50 dan 45,75 mm kita simpan sebagai 45,75. Tujuannya jelas, yaitu agar struktur data kita tetap seragam dan mudah dikelola oleh sistem. Lalu apa keunggulannya? Pada bagian proses, sistem bilangan real ini memungkinkan mesin untuk melakukan operasi aritmatika yang kompleks.
seperti menghitung rata-rata curah hujan bulanan dengan sangat akurat. Kita bisa memastikan semua angka di belakang koma tetap terjaga nilainya tanpa ada kehilangan data sedikit pun. Sekarang kita masuk ke kesimpulan studi kasus. Kesimpulan dari kasus ini adalah bahwa pemilihan sistem bilangan bukan hanya sekedar teknis, melainkan etik profesi dalam pengolahan data. Penggunaan bilangan real dalam sistem database BMKG adalah standar wajib untuk menjamin validasi data meteorologi. Kesalahan kecil dalam pemilihan sistem bilangan akan berantai menjadi kesalahan besar dalam prediksi iklim nasional yang berdampak pada ketidaksiapan mitigasi bencana. Referensi dan sumber. Yang pertama, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 2025, buku Panduan Pengamatan Meteorologi Permukaan. Yang kedua, Knut DE 1997, The Art Computer Programming, Volume 2, Semi-Numerical Algorithms, atau mengenai teori representasi bilangan dalam sistem komputasi. Yang ketiga, Tenenbaum AS 2008, Struktur Komputer Organis, referensi mengenai bagaimana tipe data diimplementasikan pada level perangkat keras. Selanjutnya yaitu contoh soal. Contoh soal yang pertama, dalam sebuah laporan data curah hujan harian, BMKG mencatat data sebagai berikut. Pada data pertama, hari Senin, curah hujannya 15 mm. Pada data kedua, pada hari Selasa, curah hujannya 32,75 mm. Pada data ketiga, curah hujan pada hari Rabu 0 mm. Pertanyaannya, identifikasikan jenis sistem bilangan untuk setiap data di atas dan jelaskan mengapa data tersebut dikategorikan demikian. Menjawab, pada data pertama, curah hujan pada hari Senin 15 mm, termasuk bilangan bulat karena angka 15 tidak memiliki komponen pecahan atau desimal. Dalam sistem bilangan, ini adalah himpunan bilangan bulat positif yang mempresentasikan nilai utuh. Pada data kedua, pada hari Selasa, curah hujannya 32,75 mm, termasuk bilangan rasional karena angka 32,75 dapat diubah ke dalam bentuk pecahan, yaitu 3275 per 100 atau disederhanakan menjadi 131 per 4. Karena dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q, maka ia masuk ke dalam bilangan rasional. Pada data ketiga, curah hujan pada hari Rabu 0 mm, termasuk bilangan bulat juga karena angka 0 merupakan anggota dari himpunan bilangan bulat yang mempresentasikan tidak adanya turun hujan pada hari tersebut. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa data curah hujan dapat direpresentasikan menggunakan jenis bilangan yang berbeda sesuai karakteristik nilainya. Bilangan bulat digunakan untuk nilai yang utuh, sedangkan bilangan rasional digunakan ketika diperlukan tingkat ketelitian atau presisi yang lebih tinggi dalam pengukuran. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini ada pertanyaan. Sebuah stasiun cuaca mencatat data curah hujan selama 5 hari berturut-turut. Data asli yang tertangkap oleh sensor adalah sebagai berikut. Yang pertama, hari 1, 12,2 mm. Nah, di sini tuh konteks milimeter itu bukan untuk menunjukkan panjang benda, tetapi
untuk menghitung lapisan air hujan yang terkumpul pada permukaan datar. Nah, contohnya di sini kan hari 1 12,2 mm. Berarti terdapat air hujan setinggi 12,2 mm yang menutupi area permukaan datar. Nah, seperti itu guys. Jadi lanjut ke hari kedua. Hari kedua terdapat 15,8 mm. Lanjut ke hari ketiga terdapat 10,1 mm. Hari keempat terdapat 20,4 mm. Dan hari kelima terdapat 14,5 mm. Nah, jawablah pertanyaan yang ada 3 di bawah ini. Yang pertama, hitunglah total curah hujan menggunakan sistem bilangan real dengan desimal. Yang kedua, hitunglah total curah hujan jika sistem database hanya mendukung sistem bilangan bulat. Setiap data dibulatkan ke bawah. Nah, ingetin ya guys, dibulatkan ke bawah atau menggunakan metode truncation sebelum dijumlahkan. Yang ketiga, hitunglah berapa selisih kerugian data atau error antara perhitungan real dan perhitungan bilangan bulat tersebut. Berarti nanti hasil yang ini sama ini dijumlahin guys. Oke, lanjut. Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama, tadi kan soalnya yaitu hitunglah total curah hujan menggunakan sistem bilangan real dengan desimal. Berarti di sini gak usah kita bulatkan guys, langsung saja kita jumlahkan. Nah, hari pertama tadi kan 12,2 mm, hari kedua 15,8 mm, hari ketiga 10,1 mm, hari keempat 20,4 mm, dan hari kelima 14, mm. Nah, di sini tuh langsung kita jumlahin aja guys, karena tidak menggunakan metode truncation atau metode pembulatan ke bawah. Jadi di sini langsung kita tambahin aja guys, dan hasilnya 73,0 mm. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, berarti jawaban yang kedua. Nah, tadi soalnya nomor 2 itu hitunglah total curah hujan jika sistem database hanya mendukung sistem bilangan bulat. Nah, setiap data dibulatkan ke bawah. Oke guys, ke bawah. Berarti di sini kita bulatkan dulu ke bawah. Nah, lakukan pembulatan ke bawah atau truncation pada setiap data sebelum dijumlahkan. Nah, hari pertama tadi kan 12,2, jadi dibulatkan ke bawah jadi 12. Ini 15,8 dibulatkan ke bawah jadi 15. Juga 10,1 dibulatkan menjadi 10. Ini 20,4 dibulatkan jadi 20. Juga 14,5 dibulatkan jadi 14. Nah, di sini kita jumlahin semua yang sudah kita bulatkan guys. Ada 12 tambah 16 tambah 10 tambah 20 tambah 14, hasilnya 71 mm. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Jawaban yang ketiga. Untuk mengetahui dampak dari kesalahan sistem bilangan, kita hitung selisihnya. Nah, di sini kita itu hitung selisih yang tadi enggak dibulatkan sama yang dibulatkan guys. Selisih total bilangan real kurang total bilangan bulat. Selisih sama dengan 73,0 dikurang 71 sama dengan 2,0 mm. Demikian presentasi mengenai sistem bilangan yang dapat kami sampaikan. Semoga materinya bisa menambah pemahaman atau wawasan. Mohon maaf jika kami melakukan kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi ini. Dan juga kami mohon maaf jika ada kesalahan atau yang salah kata yang kami ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.